Ciri gerak lurus berubah beraturan. Berdasarkan grafik yang pertama, ciri-cirinya gerak lurus itu kecepatannya tetap setiap saat dan tidak berubah. Artinya konstan dia percepatannya. Atau dia tidak memiliki percepatan ataupun perlambatan. Begitu aja geraknya tuh, kecepatannya tetap. Ya, terus apa lagi? Berdasarkan grafik. Nah, untuk si GLBB ini kemiringan grafiknya sama dengan nol. Jadi dia tidak memiliki kemiringan tuh. Lurus doang kan? Tidak ada gradien. Terus luas di bawah grafiknya biasanya berbentuk persegi panjang. Kenapa? Karena grafiknya datar. Luas di bawah grafik itu ini nih. Ya, tuh. Luas di bawah grafik VT maksudnya. Di bawah grafik VT. V itu kecepatan, T-nya itu waktu. Ya. Nah, terus yang B gimana, Pak? Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per second. Diketahui. Perhatikan V-nya itu 25 meter per second. T-nya berapa? 8 second. Berada di X sama dengan 0. Berarti jarak awalnya 0. Ditanya apa posisi mobil? X-nya ya, XT gitu ya. Jawab ya. Nah, rumus jarak kan sebenarnya gampang kan? Jarak itu rumusnya apa? Dasarnya kan awalnya itu adalah X sama dengan V kali T. Karena dia ada X, T ada X, oh maka XT sama dengan ini V kali T ditambahin XO aja di sini. Kebetulan XO-nya di sini posisi awalnya 0, berarti 0 ditambah V-nya itu 25, T-nya 8. Kalau ada XO-nya, kamu tambahin sama XO-nya. Berarti 0 ditambah 25 ke 8, 200. Sama dengan 200 meter. Tuh. Maka jaraknya 200 meter. Oke? Nah, berarti ini kan B-nya di depan kan? Ini B-nya di depan, ini A-nya. Awalnya B berada 60 meter di depan A. Nah, ini 60 meter kan? Kendaraan A bergerak konstan dengan kecepatan VA. VA-nya 20 meter per second. VB-nya berapa? Eh, VB-nya adalah 15 meter per second. Itu kan diketahuinya kan? Tuh. Buat grafik posisi terhadap waktu. Ya, ditanya grafik dulu. Ya, ini ditanyanya ya. Kita lihat, tadi kan rumus X itu apa? X itu untuk si A itu kan VA kali T kan? VA kali T. VA-nya 20 dikali T. Maka XA-nya 20 T. Untuk si XA nih ya. Nah, untuk benda B gimana Pak? Untuk kendaraan B. Berarti XB. XB sama dengan, karena benda B itu berada 60 meter lebih awal, maka XO ditambah VB dikali T. XO-nya berapa? 60. VB-nya 15, maka 15 T. Nah, ini persamaan XB sama si XA. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita buat grafiknya dulu. Di sini pada saat T, ini X. Ya, ini XA, ini XB gitu ya. Nah, pada saat T-nya 0, pada saat T-nya 1, T-nya 2, gitu ya. Sampai T-nya 3 deh. Biar lebih akurat. Nah, berarti pada saat T-nya 0, maka XA-nya berapa? 20 kali 0. Ya, berarti T-nya sama 0. 20 kali 0 berapa? 0. Arti ya? Grisel. Pada saat T-nya itu adalah 1 grisel. XA-nya berapa sel? 20 kali 1, Pak. Berapa? 20. Pada saat T-nya 2, XA-nya berapa? 20 kali 2 kan sama dengan 40, Pak. 40. Pada saat T-nya 3, biar lebih akurat deh. 60. XA-nya adalah 20 kali 3 sama dengan Hmm. 6. Oke, coba lagi. Misya, coba. Pada saat T-nya 0, XB-nya berapa, Misya? 60 tambah 15 kali 0 berapa, Misya? Hmm? 15 kali 0, 10, Pak.
Nol tambah 15 tambah 60 kan? Iya, Pak. Pada saat T-nya 1. Pada saat T-nya 1 berapa berarti bisa? enam Bisa puluh 5. tambah, bagus. 60 tambah 15 kali 1, 15 kali 1, 15 tambah 60, 75. Mantap. Nah, terus pada saat T-nya berapa? Oke. Pada saat T-nya 2 berapa ini itu? Hmm? 90. T-nya 2 maka XB-nya adalah 60 tambah 15 kali 2, 90. Pada saat T-nya 3, XB-nya adalah 60 tambah 15 kali 3 kan? Iya, 45 tambah 60, 105. 105. Kan nolnya itu 0, X-nya 20, 40, 60. Terus 60, 75, 90, 105. Nah ini ya. Nah ini tabelnya nih. Nah sekarang kalau kita buat grafik, ya dari titik-titik ini. Kita buat grafiknya dulu. Ini ya. Berarti ini tadi apa? X-nya, ini T-nya. T-nya itu kan ada 0, 1, 2, 3 kan? Kita bikin 0, 1, 2, 3. Atau enggak kita bikin jauh-jauhan aja kotaknya. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Terus yang di sini bedanya berapa nih? 20, plus 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini agak naikkan dikit aja berarti ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oke, ini tadi X ya kan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ya. Biar lebih akurat sebenarnya bikin kayak gini ya. Pertama berapa? 0,60. 0,60 di mana di sini? 1,20. 0 yang pertama 0, 0, 1,20, terus 2,40, terus 3,60. Nah, ini ya. Nah, ini kamu tarik deh. Tarik dulu deh garisnya deh ya. Maka dia nanti akan menemui titik temunya nih. Untuk yang ini ya. Nah, akan ada titik temunya. Hmm. Kita lihat dulu. Hmm. Tengah-tengah deh, biar enak grafiknya. Ini kita tarik garisnya. Ya tuh. Oke. Nah ini. Terus ada apa lagi Pak? 60, 75, 90. 60, 75, 60. Terus di 1,75 sekitaran sini. Terus habis itu 2,90. 2,90 sekitaran sini ya kan. Terus berapa lagi tuh? 3,105 sekitaran sini 105 ya. Tuh. Hmm. Oh ya. Nah, maka di sini kita tarik lagi garisnya. Ya, tuh. Ya kan nih kalau misalnya grafiknya gede nih ya. Dia akan ketemu di satu titik sebenarnya nanti. Ini terlalu gede skalanya sini. Hmm.
Tuh, ya. Ini versi gedenya ya. Kalau versi kecilnya ya seperti ini. Tuh. Akan bertemu di satu titik tuh. Oke. Hmm. Ini yang tadi ini adalah siapa nih? Bawahnya itu XA. XA sama dengan 20T. Yang ini berarti XB. XB sama dengan 60 plus 15T. Itu ya. Yang B. Yang B judulnya apa tuh? Siapa yang menyusul siapa kan? Siapa yang menyusul siapa? Yang lebih cepat siapa? Yang B kan? Ya nggak? Mobil B akan menyusul mobil A karena apa? Kecepatannya lebih besar. Kecepatannya lebih besar, oke? Yuk, oke, bagus. Terus yang ini apa? Tentukan waktu dan posisi. Waktu dan posisi saat penyusulan. Oke, waktu dan posisi. Dan posisi. Nah, tadi jaraknya kan sama kan? XA sama dengan XB kan? XA sama dengan XB. Tadi XA-nya berapa? Tuh. Nanti XB-nya berapa? 60 tambah 15T. Bagus. Udah ruas ya 20T-nya ya. Iya, Pak. 20T dikurang 15T. Sebenarnya berapa? 5, 60, 20 kurang 15, 5. 4T. Sebenarnya 60. T-nya berapa? 60 bagi 4 sebenarnya 15. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, terus jaraknya berapa tuh, Dio? Dio jaraknya. Sekarang Eh, mencari jarak ya. Mencari jarak, pilih salah satu. Boleh XA, boleh XB. XA-nya berapa? 20T ya? 20 kali T. T-nya berapa? 15. 15. Sama dengan Eh, 3. 100. Terus. Wah, itu 20 kurang 15 bukannya 5 ya, Pak? Mana-mana? Iya, Pak. Itu Pas. 20 kurang. Oh, bagus. 20 kan 15. Tadi Grisel nih, ya, ya aja nih Grisel nih. Emang Rizal. Apaan sih? 15, 12 kan? 20 kali 12. 20 ke 12 sudah 240 kan? Ditanya apa sih? Waktu dan posisi saat penyusulan. Maka jadi apa kesimpulannya? Maka waktu penyusulan, waktu penyusulan saat 12 second dan pada posisi berapa? 240 meter. Oke. X itu sama kayak S sebenarnya. Satuannya meter. V-nya itu apa? Kecepatan. Satuannya meter per second. T-nya itu apa? Waktu. Satuannya sekuan. Paham gak nih? Hmm? Paham gak? Jelaskan hubungan antara percepatan, kecepatan, dan waktu pada GLBB. Ya, berarti kan kalau dilihat dari sini kan hanya ada apa? Kecepatan berarti di sini VT. Percepatan berarti A. A-nya kan? A-nya. Waktunya apa berarti? T kan? Tuh.
nggak ada jaraknya di sini kan. Berarti percepatan, kecepatan, dan waktu itu ada di rumus keberapa? Rumus ke satu. Ya nggak? Nah, paham nggak tuh? Rumus ke satu. Ya udah kamu artikan aja dari rumus satu ini. Hubungannya apa? Hubungannya itu adalah kecepatan akhir. Vt itu kecepatan akhir kan? Adalah hasil penjumlahan antara kecepatan awal atau V0 ini dengan hasil kali antara percepatan dan waktu. Oke. Paham ya? Oh. Artinya apa? Semakin besar percepatan suatu benda, maka semakin besar kecepatannya. Gitu ya kalau mau lebih lengkap lagi ya. Semakin besar percepatan suatu benda, maka semakin besar pula kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya. Paham ya? Diam, keadaan diam. Berarti finalnya 0 kan? Final sama dengan 0. T-nya 6 detik atau 6 second. Berarti Vt sama dengan V0 ditambah akselerasinya. Akselerasi itu percepatan. A-nya 2 meter per second kuadrat. Tambah A kali T. V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 6. Jadi berapa? 12 meter per second. Ya kan? Ya. Lagi yang C apa yang C? Yang C itu tentukan jarak yang ditempuh selama 6 detik. Berarti jarak pakai rumus yang mana? Yang S kan? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi boleh S, boleh X sebenarnya ya. V0-nya kan 0. 0 dikali T ditambah setengah A. A-nya 2, T-nya berapa tadi? Selama 6 detik, T-nya 6 second. Gitu ya kan? Tuh. Berarti 2 kali 6 kuadrat. 0 kali T 0. 2-nya coret, 6 kuadrat 36. Maka 0 tambah 36 berapa? 36 meter. Ya kan? Oke. Mengejar bergerak dengan kecepatan. Hmm. Diketahui berarti kan mobil polisi PV atau enggak mobil polisi ya. Gini katanya kita bikin identifikasinya. Mobil polisi bergerak dengan kecepatan tetap. Oh, di sini harus perhatikan kalimatnya. Mobil lain bergerak dengan cepat tetap. Nah, mobil ada kan ada mobil nih. Ada mobil polisi, ada mobil lain. Nah, mobil lainnya ini bergerak dengan kecepatan tetap, V-nya tetap. Kalau V-nya tetap berarti dia bergerak dengan GLB. Ya, mobil lainnya berarti V2 gitu ya. Sama dengan 18 meter per second. Mobil polisi awalnya diam, lalu memulai gerakannya. Berarti ada percepatannya ini kan. Ini GLBB karena ada percepatannya. Berarti A-nya sama dengan 3 meter per second kuadrat. GLBB kan. Awalnya diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Karena awalnya diam di sini. Oke. Nah, yang ditanya itu persamaannya. Ini persamaan. Nih, ditanya itu adalah persamaan
kemudian mobil siapa, yang menyusul siapa, persamaan, kemudian siapa yang lebih cepat, siapa yang menyusul, kemudian apa lagi tuh? X-nya berapa saat disusul kan? Jawab. Nah, persamaannya gimana, Pak? Kita lihat. Kalau untuk persamaan mobil lain, kita bikin persamaan untuk mobil lain dulu. Mobil lain atau mobil targetnya gitu kan? Ya, itu kan geraknya GLB. Kalau GLB berarti rumusnya apa GLB itu? Hmm? GLB itu rumusnya adalah betul, X sama dengan V kali T. Berarti persamaannya adalah 18 T untuk mobil lain ini. Oke. Terus untuk mobil polisi karena dia GLBB, maka ya boleh ini S sama dengan V kali T. Kalau mobil polisi berarti apa? X sama dengan, gitu kan ya. X sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Karena awalnya diam berarti 0 dikali T ditambah setengah dikali A. A-nya 3, T kuadrat. Ini persamaannya ya. Persamaannya masih dalam bentuk T berarti. 0 kali T 0 ditambah 1,5 T kuadrat. Ya. Maka X-nya adalah 1,5 T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan posisinya. Tuh. Oke. Ini persamaan posisinya dalam fungsi waktu. Gitu. Paham ya? Analisis. Coba analisis. Siapa yang lebih cepat berarti? Siapa yang menyusul? Karena logikanya yang mengejar adalah polisi, berarti yang menyusul siapa? Oke. Apakah mobil polisi dapat menyusul mobil tersebut? Mobil polisi akan menyusul mobil tersebut ya. Menyusul mobil tersebut karena memiliki percepatan konstan. Ya, yang semakin lama kecepatannya akan semakin bertambah, ya kan? Jika bisa, tentukan pada detik keberapa polisi menyusul dan berapa jarak yang sudah ditempuh. Sama kayak tadi, apa? Saya dulu kan X sama dengan X polisi ya, sama dengan X targetnya ini atau mobil lain tadi. Berarti 1,5 T kuadrat sama dengan 18 T. 1,5 kan 3 per 2. 3 per 2 T kuadrat sama dengan 18 T kan. Nah, T-nya bisa dicoret, gitu kan. Ya nggak? Kemudian tinggal 3 per 2 T sama dengan 18. Ini bisa kita coret aja ya. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, 6 kan. Jadi sama-sama kedua ruas dibagi 3. Ini bagi 3, ini bagi 3. Berarti 1 per 2 T sama dengan 6. T-nya berapa? Kali sekarang aja ya. T-nya 12 second. Paham ya? Nah, jarak yang ditempuh berarti berapa? Substitusi ke salah satu. Substitusi. Ya, substitusi. Salah satunya ya. Misalnya 18T. X sama dengan 18T ya. Jadi 18 kali 2
Berapa 18 kali 15? 216 meter, Pak. Ya. Jadi pada detik ke-12 mobil tersebut mobil polisi akan menyusul mobil target gitu ya. Pada detik ke-12 mobil polisi akan menyusul mobil target dan jarak yang ditempuh sudah sejauh berapa? Sudah sejauh berapa? 216 meter. Oke. Seorang melempar bola ke atas dari tanah dengan kecepatan awal tertentu. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ya kan? Berarti diketahui VA-nya kan? Diketahui V0, V0. Nah, untuk si apa? Untuk si GVA ini V0-nya tidak sama dengan 0 karena ada kecepatan awalnya. Terus A-nya ini percepatannya sama dengan minus gravitasi. Karena dia berlawanan dengan gravitasi. S-nya sama dengan H, tapi Bu Rizka S-nya sama dengan Y, sama aja ya. Di sekolah kamu S-nya sama dengan Y, itu sama saja. Oke, terus habis itu apa lagi? Jelaskan mengapa percepatan benda tetap konstan meskipun arah geraknya berubah. Ya, alasannya karena satu-satunya gaya yang bekerja pada bola setelah dilempar adalah gaya gravitasi bumi. Ya, gravitasi bumi selalu menarik benda ke bawah dengan besar percepatan konstan. Meskipun bola bergerak ke atas, percepatannya tetap ke bawah karena gravitasinya tidak berubah. Yang berubah hanyalah arah gerakannya. Cuma ada gerakan ke atas doang ya. Karena berlawanan dia negatif. Asalnya sebenarnya negatif G. Gitu ya. Itu penjelasannya. Nomor 2, tentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ya. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi diperoleh saat apa? Saat V0-nya sama dengan 0 kan? Ya tuh. Tuh. Ya. Ditanyanya itu yang kedua adalah T-max. T-max. Yang ketiga adalah tinggian maksimum Y-max deh. Gitu ya. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat jawab. Nah, ini pada jelasin perinciannya. Benda mencapai titik tertinggi itu saat VT-nya sama dengan 0. Berarti pakai rumus yang mana nih yang nggak ada eh, jaraknya dulu? Jadi sel pakai rumus yang mana sel? 1, 2 atau 3? Yang kedua, Pak. Yang ke Dua. yang ke satu dulu. VT sama dengan V0 min GT sel untuk mencari Tmax-nya, ya nggak? Oh iya. Nah, VT-nya 0 nih, karena ketinggiannya pada saat itu tinggi VT-nya 0, maka 0 sama dengan V0 min G kali T. 0 tambah G kali T sama dengan V0. 0 tambah G kali T, GT kan? Sama dengan V0, maka T-nya berapa? V0 bagi G. Nah, T yang di sini disebut juga dengan apa? T, T max. Gitu ya. T max. Jadi T max tinggal dimasukin deh. T max-nya sama dengan apa? V0 per G. G-nya berapa? G-nya pasti 10 ya. Kalau nggak diketahui di soal. Berarti sama dengan V0 kali G. V0-nya 20, G-nya 10. 10. Tembak sebenarnya berapa? 2 second. Oke, paham ya? Paham nggak tuh?
Ini untuk yang kedua. Apa? Yang ketiga. Tiga apa yang ketiga? Y max. Nah, Y max itu diperoleh saat T-nya itu T max juga. Berarti kita lihat. Itu kayak gitu ya. Pakai rumus yang kedua tuh. Yang kedua kan apa? V0 kali T min setengah GT kuadrat kan? Kan Y-nya itu apa? V0 kali T min setengah GT kuadrat kan? Ya. Tapi seandainya ada ketinggian awalnya, ya. Jika ada ketinggian awal gitu kan, atau Y0, maka rumusnya menjadi apa? Y sama dengan Y0 ditambah V0T min setengah GT kuadrat. Nah, ini pada jelas ini ya. Berarti apa nih kalau diturunin rumusnya? Y sama dengan Y0 V0 kali T. Tadi T-nya apa rumusnya? V0 bagi G, ya nggak? Min setengah kali G. T-nya berapa? V0 per G kuadrat, ya nggak? Tuh. Ya, ini rumusnya buruskan ya. Y sama dengan Y0. V0 kali V0 berapa? V0 kuadrat per G. Ya nggak? Min setengah dikali G. Ya nggak tuh? V0 kuadrat per G kuadrat. Ya nggak? Gimana Pak? Ini G-nya bisa dicoret ya eksponen ya. Coret. Ini tinggal satu G-nya. Maka Y-nya sama dengan Y0 tambah V0 kuadrat per G. Nggak. Min setengah. Apa nih? Min setengah V0 kuadrat per G. Gitu ya. Tuh. Jadi gimana Pak? Ini bisa dikurangin dulu. Satu dikurang setengah. Ya tuh. Satu dikurang setengah berapa? Satu per dua. Ya nggak? Maka Y-nya sama dengan Y0 ditambah satu per 2 V0 kuadrat per G. Oke, paham ya? Ini maka nanti dia ini jadi rumus apa Pak? Jadi rumus Y max. Yang ini. Oh, ya, dia jadi rumus Y max. Y max. Itu. Karena T-nya juga tadi T max. Paham nggak tuh kira-kira tuh? Hmm? Berarti Y-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Berarti Y0-nya 0 ditambah setengah V0 kuadrat. Tadi V0-nya berapa? 20. 20 kuadrat dibagi 10. Setengah kali 400 per 10. Setengah kali 40 kan ya. Kayak maksnya berapa? 20 meter. Oke. Sama tuh kira-kira. Nih, ketahui V0-nya 18 meter per second. Ketinggian awal berarti YO 1,2. G-nya masih sama ya. 10 meter per second kuadrat. Tuliskan bersamaan, ditanyanya bersamaan. Bersamaan. Ini Y max-nya. Ya, tuh. Terus satunya lagi apa? Ya langsung aja ya. Jawab ya. Berarti persamaannya apa nih, Dio? Hmm? Y sama dengan apa tadi? YO ditambah 1/2 kali kuadrat per G. G. Ya tuh. Hmm. T-nya ada nggak T-nya? Oh, kalau persamaan belum pakai ini. Persamaan pakai rumus awal. YO tambah apa? V0 kali T. Ya nggak? Min setengah GT kuadrat. YO-nya berapa? 1,2 kan?
18T min setengah GT kuadrat. Nih YO nih. Ini persamaan Y-nya. Persamaan posisi. Namanya ini ya. Oke. Persamaan posisi. Persamaan posisi. Terus habis itu apa lagi? Tentukan ketinggian maksimum bola dari tanah. Ya nggak? Udah tinggal masukin doang. Mau pakai rumus yang mana juga sama aja ya. Tadi apa rumusnya? Y max. Y max sebenarnya apa tadi? YO tambah setengah pi 0 kuadrat per G. YO-nya berapa? 1,2. Setengah kali 18 kuadrat per 10. 0,2 tambah setengah dikali 324 per 10. 324 bagi 2 berapa? 162. Maka Y max-nya sama dengan 1,2 ditambah 16,2. Ya nggak? Jadi berapa tuh? 17,4 meter. Paham nggak? Nah, ini Y max-nya ya. Oke. Yang 6. Yang ketiga. Analisis. Melewati ring nggak kira-kira tuh? Amin, Arin, Misya. Melewati ring nggak? Hmm? Bola akan apa? Ketinggian bolanya kan 17,4. Ketinggian ringnya itu 4 meter. Melewati ring nggak? Bola akan melewati ring. Kenapa? Karena apa? Ketinggian bola. Ketinggian bola. Bola yang dilemparkan. Lebih besar atau lebih tinggi. Lebih besar dari apa? Ketinggian ring gitu. Oke. Paham nggak nih kira-kira tuh? Bola-bola itu jatuhkan dari 5 meter. Jelaskan perbedaan kecepatan awal GVB, GVA, dan GLBB. Nah, GVB bendanya bergerak ke bawah, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 karena ada kecepatan. Tuh, gitu ya. GVA, benda bergerak ke atas melawan gravitasi. V0-nya tidak sama dengan 0, tapi arahnya ke bawah. Arahnya ke atas ya. Untuk kecepatan awalnya ini arahnya ke atas. Oke. Ini arahnya ke atas. Tuh, balik nih. Nah, terus untuk si GLBB, sebenarnya kan GVA, GJB, dan GVB itu bagian dari GLBB. Ya nggak tuh? Oke. Untuk GLBB gimana, Pak? Nah, untuk GLBB ini, ya, semua gerak berpercepatan tetap untuk si GLBB. Nah, V0-nya bisa 0, bisa juga tidak sama dengan 0. Kalau mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0. Begitu. Paham ya? Kita mengidentifikasi dijatuhkan artinya dia GJB. Ya nggak tuh? Gerak jatuh bebas. Oke? Tuh, karena dijatuhkan. Nah, kita ikutin ya versi sekolah aja. Haknya ini kan sama dengan Y kan? Boleh diganti haknya sama dengan Y. Ketinggiannya adalah 25 meter. Berarti Y-nya 25 meter kan ini kan? 25 meter. Atau 25 meter. Berarti pakai rumus yang kedua. Y sama dengan setengah GT kuadrat. 25 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 25 sama dengan dibagi 2, 5. 5T kuadrat.
T kuadrat sama dengan 25 bagi 5 sama dengan 5. T-nya akar 5. Nah, sekitaran berapa tuh akar 5 ya? 5 diakarin. 2,2. 2,24 ya. 2,24 second. Oke. Terus yang berikutnya apa tuh? Ini kan yang B. NC. Hitung kecepatan bola saat menyentuh tanah. Oke. Kecepatan bola saat menyentuh tanah berarti pakai rumus apa nih? Langsung aja kan T-nya udah ada kan? Berarti VT. VT sama dengan G kali T. G-nya 10, T-nya 2,24. Sama dengan 22,4 meter per second. Itu VT-nya ya. Tuh. Apa namanya? Yaitu G, JB. Ya. Nah, berarti rumusnya apa? Setengah GT kuadrat ya. Final T min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, posisi kedua bola, rumusnya apa? Posisi kedua bola setelah dijatuhkan. Hmm. Untuk si GJB, ya, rumus posisi bola setelah dijatuhkan. Untuk yang Y sama dengan apa nih? Berarti YT. Ketinggian akhir sama dengan Y-nya min setengah GT kuadrat. Ya. Hmm. Oke. Hmm. Ya. YO. YO ini apa ya, Pak? Ketinggian awal bola sebelum dijatuhkan. Ketinggian awal bola sebelum dijatuhkan. Sebelum dijatuhkan. Dijatuhkan. Sedangkan YT itu ketinggian bola, ketinggian awal bola, ketinggian akhir, artinya YT itu ya, ketinggian akhir bola, ketinggian akhir bola setelah dijatuhkan, akhir bola setelah dijatuhkan, oke? Nah, berarti untuk persamaannya, persamaan bola A berarti apa? Berarti kan tinggal masukin dong kan, YTA sama dengan YO min setengah GT kuadrat. Ya. YO min setengah GT kuadrat. Kan tanpa kecepatan awal. Untuk si GJB ya. Nah, berarti kan YO min setengah dikali G-nya 10 dikali T kuadrat. Kan untuk bola A itu YO min 5T kuadrat. Tuh. Ini persamaan bola A. Oke. Tuh. Nah, sedangkan pada bola B, ya, B itu apa? Dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal. Kalau bola B, dia ini apa? GVB. Gerak vertikal ke bawah. Rumusnya YT sama dengan YO min V0T plus setengah GT kuadrat. Ya. Ya. Nah, ini rumusnya. Kalau untuk si GVB. Tuh. Berarti gimana nih? Yo. Yo-nya ada gak, yo?
Yuk, IO-nya ada gak yuk? Yuk. Ketinggian awal. Apa? Gak ada kan? IO. Di soal diketahui ketinggian awal gak? Oh, enggak. Hati IO tulis. Pi yang B berapa? 6 kan? 6 Iya. setengah dikali 10 T kuadrat. Jadi berapa? IO min 6T ya nggak? Plus 5T kuadrat ya nggak? Tahu YT sama dengan YO min kali 6 apa? Min 6T min kali plus 5 min 5T kuadrat. Nah, ini persamaannya tuh. Paham nggak kira-kira? Kita ketinggian akhir bola setelah dijatuhkan, YTB ketinggian akhir bola B setelah dijatuhkan gitu. Oke. Yang kedua, tentukan waktu ketika bola menyentuh tanah. Nah, kita lihat bola B kan? Kan berarti YTB kan? YTB sama dengan YO min 6T min 5T kuadrat. Bola B menyentuh tanah, apa tuh? YT-nya sama dengan 0, ketinggian akhir kan? Berarti 0 sama dengan YO min 6T min 5T kuadrat. Udah nih persamaannya ya, samaan. Oke, kan ditanya apa? Waktu. Nah, ini mungkin gurunya kurang nih, kurang soal YO-nya. Nah, ini tidak bisa menentukan waktu, tidak bisa menentukan waktunya. Karena apa? Karena ketinggian awalnya atau YO-nya, karena YO tidak diketahui, gitu ya. Tidak diketahui, oke? Paham ya? Udah, stop sampai situ doang, ya. Karena si bola B memiliki kecepatan awal, maka bola B akan lebih sampai terlebih dahulu, gitu. Oke? Arti ya? Ngerti, Pak. Oke, 9, 10. Apa tuh? GJB gerak jatuh hanya dipengaruhi gravitasi, viralnya sama dengan 0. Kalau GVB gerak ke bawah dipengaruhi juga gravitasi, tetapi dia final tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ada kecepatan awalnya. Paham ya? Tuh. Sebuah apel dijatuhkan berarti kita pakai rumus apa lagi? GJB lagi kan? Ingat GJB, guru kamu tuh haknya diganti dengan Y ya. Nah, jadi apa tuh? Y sembarangan apa jadinya? Hmm? Setinggi haknya 4 meter. Ditanya waktunya kan? Jawab. Atau enggak Y-nya 4 meter deh. Waktunya apa berarti Pak? Y sama dengan setengah GT kuadrat. 4 sama dengan setengah dikali G-nya 10 T kuadrat. 10 bagi 2, 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 4 bagi 5. Sama dengan 0,8 ya nggak? T-nya akar 0,8 berapa? Coba kita hitung. Akar 0,8 ya. 0,8 diakarin jadi berapa? 0,89 second. Maka waktu jatuhnya berapa? Maka waktu jatuhnya 0,89 second. Paham ya? Ke soal. Loh, dulu gimana Pak? Nih. Hmm, ini ya.
Seorang petani ingin mengetahui apakah yang jatuh di pohon akan membahayakan kepalanya. Berarti ini kan GJB kan? Ya nggak? GJB. Yang tinggi badannya 1,4 meter. Apel jatuh dari ketinggian 3,8 meter. Oke. Berarti apel mengenai kepala pada ketinggian berapa? 3,8 meter dikurang 1,4 kan? 2,4 meter ya. Nah, kita lihat rumus GJB. Ini yang ketiga. Ya kan? Yang ketiga berarti apa? Kan VT kuadrat sama dengan 2GH kan? Hanya kamu ganti Y ya. Berarti ini Y-nya kan 2,4 kan? 2 kali 10 kali 2,4. Berapa tuh? 48 kan? VT kuadrat kan? Maka VT akar dari 48 berapa? Akar 16 kali 3. Yaitu berapa? 4 akar 3. Ya. Atau kalau dibulatkan jadi angka berapa 4 akar 3 itu? Atau enggak akar 48 langsung Pak, boleh nggak? Boleh. 6,93. Ya tuh. 6,93. 6,93 meter per second. Ya. Tuh. Gimana tuh Dio? Lanjutannya yuk. 2. Berdasarkan energinya, analisis apakah kecepatan tersebut berpotensi menimbulkan cedera. Anggap cedera adalah berapa? Lebih dari 5 kan? Berpotensi nggak? Karena kecepatan apelnya ini 6,93 meter per second, V-nya kan? Dan cedera itu apa? Cedera ringan jika V-nya lebih dari 5 meter per second, maka apa? Berpotensi menimbulkan cedera, ya nggak? Cedera. Paham nggak tuh?